Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, kemudian untuk perasaan kalian hari ini gimana? Di sini ibu ada emoji atau emoticon dari yang merah ini tuh sedih dan yang paling hijau atau yang paling kanan itu bahagia. Gimana nih perasaan kalian ada di level mana? Apa ada di merah, orange, kuning, atau yang paling bahagia nih, yang paling hijau? Paling bahagia? Oke, berarti yang paling hijau ya. Nah, kalau udah paling bahagia, berarti semangat dong buat belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, udah semangat ya hari ini. Nah, hari ini Ibu mau memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Hadir semua ya, berarti. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kalian ada yang sudah tahu belum nih lagu Rayuan Pulau Kelapa? Ada yang belum tahu? Oke, yang belum tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi bersama-sama lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Uh, Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa? Iya, betul sekali. Kita belajar bahasa Indonesia. Materinya ada yang tahu tidak? Iya, tadi di slide PPT yang pertama, materinya adalah tentang puisi.
Nah, menurut kalian nih, sedang apakah anak itu di atas panggung? Sedang bernyanyi, atau sedang membaca cerita, atau sedang apa nih, ditonton banyak orang, di atas panggung, bawa buku, ada mic, mikrofon. Iya, anak ini sedang membacakan puisi. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan unsur puisi. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan pesan yang tersimpan di dalam puisi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeklamasikan puisi sesuai dengan unsur-unsur penting dalam pembacaan puisi. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan unsur yang ada di puisi, kemudian menyampaikan pesan-pesan tersirat atau tersurat yang ada di puisi, dan mampu membacakan atau mendeklamasikan puisi di depan kelas. Nah, selanjutnya kalian perhatikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat baja, pemuda bangsa. Karya Nur Aini Fitri. Kini kerusuhan telah jadi ketenangan. Pembantaian telah jadi perdamaian. Hitam putih sudah berwarna-warni. Kini negeri ini telah berevolusi. Dan kini kitalah penerus mereka. Tak perlu dengan perang, hanya perlu di ranah pendidikan. Mengukir prestasi, harumkan negeri ini. Kumpulkan segudang ilmu, gunakan otakmu sebagai ruang alam pikiranmu. Perbaiki jalan pikiranmu yang buntu. Sadarkan pikiran dan hatimu yang kosong. Ayo, satukan seluruh warna. Kokohkan yang telah satu. Jangan bilang tak bisa sebelum mencoba. Lemah tak berdaya setelah jatuh. Bangkit dan bergerak. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Nah, udah selesai nih penayangan videonya. Gimana menurut kalian tentang pembacaan puisi dari adik-adik atau kakak yang sedang membacakan puisi tadi? Keren ya, suaranya, kemudian cara membacanya. Nah, semuanya itu nanti akan kita bahas di pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum lanjut membahas tentang puisi, di sini Ibu akan membagikan pretest untuk kalian. Nah, pretest ini kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi nggak harus benar kok. Ini kan pretest cuma untuk mengetes pengetahuan awal kalian. Nah,
Ini soal pretest. Di sini ada 9 soal yang harus kalian kerjakan. Diisi nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian untuk isiannya langsung saja disilang ke bagian jawaban yang benar. Nanti lembar pretestnya Ibu bagikan ya secara online. Nanti kalian bisa mengisi secara online. Nah, ini ada totalnya 9 soal. Nah, ini ada jawabannya yang lebih dari satu ya. Jadi nanti kalian, kalau menurut kalian jawabannya ada 2, kalian bisa lingkari saja di lingkaran ini, atau disilang, atau dicentang juga boleh, di bagian lingkaran-lingkaran yang sudah disediakan ini. Jadi bukan seperti ABC-an yang jawabannya cuma satu. Jadi bisa 2, misalnya yang sini sama sini, berarti dicentang sini sama sini, gitu. Nah, ini dikerjakan 9 soal. Kalau yang isiannya diisi, ditulis jawabannya di garis-garis yang sudah disediakan. Semangat! Oke, kalian tadi sudah mengerjakan pretest ya. Sekarang kita lanjut untuk ke materi. Nah, kalian tadi sudah melihat video tentang pembacaan puisi dari teman-teman sepantaran kalian ya. Nah, menurut kalian apa sih judul dan penulis dari puisi yang dibacakan tadi? Kemudian bagaimana siswa tadi saat membacakan puisi, apakah bagus, apakah intonasinya kurang, atau bagaimana? Terus apa isi pesan yang ada di dalam puisi tadi? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara mencari isi pesan yang ada di dalam puisi. Kemudian menurut kalian apa saja yang harus diperhatikan saat membaca puisi? Seperti kakak tadi atau siswa tadi itu dia harus memperhatikan apa saja sebelum membacakan puisinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu apa sih itu puisi? Puisi itu apa sih? Nah, puisi itu merupakan karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, kalian kalau misalnya pernah dengar atau pernah membaca puisi, pasti kata-katanya tuh indah sekali, atau bahkan kalian nggak tahu nih kayak ini kata apa sih, kok nggak pernah lihat atau nggak pernah dengar, pasti seperti itu. Nah, jadi puisi itu karangan teks yang mengungkapkan isi hati, isi pikiran dari pembuatnya atau penulisnya dengan menggunakan kata-kata yang indah. Nah, terus selanjutnya, siapakah dia? Dia adalah deklamator. Nih ya, deklamator. Apa sih deklamator itu? Nah, deklamator itu adalah orang yang mendeklamasikan atau membacakan sajak atau puisi. Jadi, deklamator itu orang yang membacakan puisi. Jadi, siswa tadi termasuk deklamator. Nah, membacakannya itu menggunakan gaya, mimik muka, atau ekspresi, dan menyampaikan makna atau pesan dari puisi tersebut. Nah, siswa tadi menurut kalian sudah benar belum dalam mendeklamasikan atau menjadi deklamator saat pembacaan puisi? Sudah bagus ya mimik mukanya, kemudian ekspresi, gerak-geriknya itu sudah terlihat. Nah, kemudian siapakah dia? Nah, kemudian kalau ini dia adalah seorang penyair. Apa sih itu penyair? Nah, penyair itu orang yang menulis atau menciptakan puisi. Jadi penyair dengan deklamator itu beda ya. Penyair adalah orang yang menciptakan atau membuat puisi. Sedangkan deklamator adalah orang yang membacakan puisi yang sudah dibuat oleh penyair. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Puisi itu yang pertama memiliki bait. Bait apa itu? Bait adalah baris-baris yang ada di puisi. Jadi baris kata
yang ada di puisi. Kemudian yang kedua, puisi memiliki banyak kata-kata kiasan. Nah, apa sih kata kiasan itu? Kata kiasan adalah bahasa atau kata yang mengekspresikan makna secara tidak langsung. Jadi menggunakan kata-kata lain, seperti buah tangan, itu artinya oleh-oleh. Nah, kenapa bisa buah tangan? Karena kita membeli banyak barang kemudian dibawa oleh tangan, seperti itu misalnya. Kemudian ada bintang lapangan, itu artinya pemain terbaik dan yang lain. Seperti panjang tangan, itu artinya mencuri, seperti itu. Berarti memakai kata-kata hiasan. Nah, kemudian puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Nah, majas ini ada beberapa jenisnya, kemudian peribahasa juga ada banyak sekali jenis peribahasa. Nah, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Majas juga hampir sama dengan kiasan, yaitu penggunaan kiasan-kiasan. Kemudian puisi tertentu bisa terdapat rima atau irama. Nah, next, cara membaca puisi yang benar. Yang pertama yaitu memahami isi puisi, kemudian menentukan nuansa pembawaan puisi. Jika puisinya itu menyenangkan, maka kita membacanya harus menyenangkan juga, jangan dengan nada atau ekspresi yang sedih, jadi tidak sinkron. Kemudian yang ketiga, berlatih mengucapkan kata dengan jelas, biar tidak belibet, biar tidak salah mengucapkan kata, maka harus sering-sering berlatih. Nah, yang keempat, berlatih dengan mengombinasikan ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Nah, seperti contoh yang telah kalian perhatikan tadi, siswa tadi juga sudah mengombinasikan kata-kata menggunakan ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Jadi, sinkron satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah memberikan jeda. Jadi, jangan langsung rentetan dibaca semua ya. Jadi, pelan-pelan dibacanya, dikasih jeda. Kemudian yang keenam, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta artikulasi. Dan yang terakhir, jangan membaca teks sampai akhir. Jadi satu paragraf atau satu bait dibaca semuanya itu jangan ya. Jadi bacanya itu mungkin per bait, per baris, seperti itu. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang ada di puisi. Yang pertama ada judul. Itu adalah nama dari sebuah puisi. Jadi kalian membuat puisi, dikasih nama apa, itulah judul puisi. Kemudian ada larik atau baris. Itu jumlah baris dalam puisi. Jadi barisnya itu ada berapa. Kalian membuat puisi. Kemudian bait itu kumpulan dari lirik, larik atau baris. Yang selanjutnya ada rima, yaitu suku kata akhir di setiap larik atau bait. Kemudian ada irama, itu pergantian tinggi rendah, panjang pendeknya bunyi puisi. Kemudian ada tempo, ada cepat lambatnya pengucapan kata. Selanjutnya ada makna atau isi, yaitu informasi yang disampaikan oleh puisi. Jadi itu maknanya atau isinya apa. Kemudian ada amanat, pesan tersirat dalam puisi. Nah, ini puisi itu harus mengandung pesan atau amanat sehingga pembacanya itu bisa merasakan ada sebuah pesan nih dalam puisi ini. Kemudian ada intonasi, yaitu perubahan nada untuk menggambarkan emosi dan makna di dalam puisi. Dan selanjutnya ada ekspresi, yaitu perubahan mimik wajah atau gerak-gerik wajah ya. Jadi saat senang ya harus mengekspresikan dengan senang saat membacanya, saat serius juga harus serius, saat gembira, sedih, itu juga harus disesuaikan. Selanjutnya ada majas, yaitu bahasa kiasan. Nah, itu kata kiasan seperti tadi ya, kata ganti dari kalimat utama atau kata utama. Selanjutnya ada artikulasi, yaitu kejelasan dalam membaca huruf. Jadi harus jelas dalam membaca kata, kalimat, bahkan huruf. Nah, selanjutnya kata kiasan dalam puisi. Nah, itu puisi itu akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyinya. Contohnya itu, wahai rembulan yang bundar.
jenguklah jendela kekasihku. Nah, jadi rembulan yang bundar. Padahal rembulan kan biasanya tidak selalu bundar, tapi dia menggunakan kata kiasan rembulan yang bundar agar kita membayangkannya bulan yang bulat sempurna dan cantik menyinari jendela kekasih. Seperti itu. Jadi biar kata-katanya itu lebih indah. Nah, selanjutnya itu ada rima di dalam puisi. Nah, pada puisi tertentu itu diksinya kerap memperhatikan rima. Nah, rima itu apa tadi? Iya, pengulangan bunyi baik dalam baris atau larik atau di akhir sajak. Rima ini biasanya belakangnya bisa sama a a a a atau a b a b. Nah, contohnya seperti ini. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridaanmu menerima segala tidak. Jadi ini belakangnya U, kemudian sajak selanjutnya A, selanjutnya U, dan A lagi. Jadi ini berarti yang bersajak ABAB atau rimanya ABAB. Nah, selanjutnya tujuan puisi. Yang pertama adalah mengekspresikan emosi dan pengalaman pribadi dari penyair tadi. Kemudian yang kedua, pemikiran filosofi dan refleksi. Dan selanjutnya pemberian makna simbolik. Yang terakhir estetika dan keindahan. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Yang pertama itu ada puisi naratif, yaitu penggunaannya untuk mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Di antaranya puisi naratif itu ada balada dan romansa. Nah, untuk balada itu puisi yang bercerita tentang orang yang perkasa atau tokoh pujaan. Ada contohnya yang terkenal yaitu balada orang-orang tercinta karyanya W.F. Rendra. Nah, kemudian ada romansa, itu tuh isinya bercerita tentang kisah percintaan, diselingi dengan perkelahian atau petualangan. Kemudian ada puisi lirik yang mengungkapkan perasaan penyair. Nah, itu diantaranya ada elegi, serenda, dan ode. Nah, elegi ini bercerita atau isinya itu tentang mengungkapkan perasaan duka dari penyairnya. Selanjutnya ada serenada, yaitu sajak percintaan yang biasanya dinyanyikan pada waktu senja. Kemudian ada ode, yaitu puisi berisi pujian, bisa untuk seseorang, suatu hal, atau keadaan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada puisi deskriptif. Nah, ini puisi yang memberikan kesan peristiwa oleh penyair. Yang pertama ada satire, yaitu mengungkapkan perasaan yang tidak puas sang penyair terhadap suatu hal dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Kemudian ada kritik sosial, itu mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Nah, jenis-jenis puisi ini kita ada beberapa yang sudah kita lihat atau dengarkan. Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa itu juga sebenarnya merupakan sebuah puisi yang dinyanyikan. Nah, itu tadi termasuk ke jenis puisi yang apa ya, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, itu termasuk serenada, yaitu sajak percintaan yang bisa dinyanyikan pada waktu senja. Jadi sajak-sajak puisi yang bisa dinyanyikan. Tadi juga lagu Rayuan Pulau Kelapa juga seperti berisi kecintaan terhadap alam, terhadap negeri. Jadi percintaan di sini maksudnya bukan percintaan orang dengan orang, tapi bisa juga orang dengan negerinya, orang dengan kotanya, orang dengan lingkungannya, seperti itu. Kemudian nih, di masa daring seperti ini, kalian tahu kenapa pembelajaran kita jadi daring? Iya, karena ada aksi demo di Indonesia, jadi makanya kita daring. Nah, dalam aksi demo seperti ini, kita bisa membuat puisi nih.
Nah, kalau kita membuat puisi tentang aksi demo atau isinya tentang sindiran, kritikan ke DPRD atau DPR atau siapapun itu tentang aksi demo ini, berarti maksudnya puisi apa anak-anak? Iya, betul, puisi deskriptif, bisa yang satire atau yang kritik sosial, seperti itu. Nah, ini ada struktur puisi. Nah, ini adalah judul. Ini judulnya Sinaranku, karyanya Nazita Zayat. Nah, ini adalah judul, kemudian karya titik dua ini tuh adalah nama penulis. Nah, untuk baris atau larik itu ini, aku adalah langit cerah. Jadi, satu kalimat itu merupakan baris atau larik. Kemudian gabungan dari satu kalimat itu. Nah, seperti ini, dari atas sampai bawah ini, itu namanya bait. Nah, dari judul ini, Sinaranku ini, karya Nazita Zayan, ini temanya adalah semangat dan optimisme. Dan memiliki amanat agar tidak mudah menyerah meski menghadapi awan yang gelap atau kesulitan. Nah, kalian bisa baca ini puisinya sendiri di PPT yang sudah Ibu bagikan tadi. Selanjutnya di sini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa membentuk kelompok dengan masing-masing anak, satu kelompok berisi 4 anak ya. Nah, ini LKPD-nya sudah ada di file yang Ibu sudah berikan. Nah, ini dia LKPD-nya. Nanti diisi nama anggota kelompoknya di sini. Kemudian ini berkaitan dengan video yang telah kalian perhatikan tadi. Oke, sudah selesai semua anak-anak. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, nanti dikoreksi dengan sesama kelompok lain. Jadi kelompok lain yang mengoreksi pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya di sini karena kalian tadi sudah pretest, maka kalian akan ada post test. Tenang aja, post testnya ini soalnya tuh sama kayak tadi. Kalian tinggal mengulang saja jawaban soal yang telah kalian jawab tadi. Namun, jika kalian merasa salah karena telah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu, bisa diganti jawabannya menjadi siapa tahu jawabannya lebih benar. Oh, tadi ternyata jawabanku salah. Ternyata jawabannya yang awalnya A harusnya B gitu. Karena tadi pretest adalah pengetahuan kalian sebelum memulai pelajaran, sedangkan post test adalah pengetahuan kalian setelah pembelajaran berlangsung. Nah, di sini kalian bisa mengisi kembali soal-soalnya yang telah Ibu bagikan. Oke, sudah selesai semua post testnya. Oke, selanjutnya kita ice breaking dulu nih. Kita akan ada tepuk semangat. Masih semangat belum nih? Kita udah mau menuju akhir pembelajaran. Kita semangatnya tepuk semangat velocity ya. Seperti ini. Tepuk semangat velocity. Ha, buha. Well, seperti itu ya. Tepuk semangat velocity. Buha. Well, oke. Ini kalau udah semangat, berarti selanjutnya kalian harus semangat untuk mengerjakan assessment. Nah, di sini Ibu akan membagikan
soal assessment. Nah, ini di sini ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Ini sama seperti tadi, ada jawaban yang lebih dari satu, ada pilihan ganda, kemudian ini melengkapi puisi yang ada yang rumpang ya, jadi ini kan kosong, jadi kalian harus mengisi yang menurut kalian benar. Kemudian ada isian singkat seperti ini, nanti kalian mengisi atau menjawab di garis-garis di sini ya. Nah, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup nggak? Cukup. Silakan dikerjakan. Semangat. Baik, sudah selesai semua anak-anak mengerjakan asesmen formatifnya? Sudah. Oke, kita akan menyimpulkan kegiatan atau materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi tadi puisi itu apa? Ada yang ingat? Iya, puisi itu karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan menggunakan kata-kata yang indah atau kata-kata hiasan. Nah, tadi jenis puisi itu ada berapa? Iya, ada 3, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif terdiri dari apa aja? Puisi satire dan kritik sosial. Kemudian untuk puisi lirik terdiri dari apa aja? Puisi elegi, serenada, dan ode. Selanjutnya ada puisi naratif terdiri dari apa aja? Balada, dan romansa. Oke. Untuk yang orang membuat puisi itu dinamakan apa? Penyair. Betul sekali. Kemudian untuk yang membacakan puisi? Iya, betul sekali. Deklamator. Nah, oke. Karena kalian sudah paham semua, kita refleksikan kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Apakah yang awalnya tadi perasaan kalian senang menjadi muram, kayak wah ternyata susah ya puisi, bagaimana nih? Atau tetap senang? Tetap senang, berarti senang ya belajar tentang puisi. Oke. Baik, terima kasih kepada anak-anakku semuanya atas perhatiannya, atas excitednya belajar tentang puisi bersama Ibu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan jangan lupa dipelajarin lagi di rumah ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.